antara penyebab intoleransi itu kan wawasan yang sempit. Wawasan yang sempit, fanatik itu menyebabkan intoleran. Anjuran dari pemerintah dan ulama, insya Allah syahid. Insya Allah syahid. Jadi kepatuhan kita kepada protokol itu termasuk syarat syahid itu sendiri. Syarat syahid. Syarat syahid. Dan itu wujud ikhtiar. Wujud ikhtiar, kemudian disertai dengan tawakal. Insya Allah syahid. Dan itu kalau dikaitkan dengan perintah yang memang itu diperintahkan oleh ulil amri kan. Betul. Kita taat kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri. Jadi itu enggak ringan Pak Anang. Kalau orang mengatakan alah serasa pakai masker itu kan pelanggar juga. Pelanggaran sebetulnya juga terhadap Allah dan Rasulnya. Sebetulnya secara tidak langsung. Maka mematuhi pemerintah dalam hal ini, dalam hal protokol kesehatan, protokol COVID ini, kalau itu memang betul-betul bisa mencegah kita dari berbagai macam bahaya, yaitu kewajiban itu. Oh iya. Kewajiban. Cuma kadang kita itu tidak sadar kalau itu kewajiban. Nah, nggih Pak Anang. Saya juga pakai ini masker dan setiap saat saya pakai karena barangkali kita nggak nyaman, tapi ini salah satu cara menyelamatkan orang lain gitu kan. Betul. Dan semoga virus ini juga lekas terangkat Pak Anang. Betul, amin. Kalau kita ingat dulu ada flu Spanyol atau tahun berapa itu juga, wah seluruh dunia hampir terwabah terus sekian juta meninggal. Betul. Dan kabarnya kan juga di fase kedua yang parah itu. Makanya ini bukan saatnya kita berdebat mengentengkan adanya virus ini ya Pak Anang ya. Betul. Pak Anang, kalau ini kita geser ya, kita corona memang selalu kita buka dengan tema-tema terkait corona dan kita mengingatkan masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan, apalagi sekarang ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Betul. Terkait dengan mantan dan sebagainya, kerumunan harus sadar diri semuanya. Geser sedikit Pak Anang, kalau kita bicara menutup aurat utamanya bagi wanita, itu ukurannya seperti apa? Begini, memang ahlul ilmi ya, para ulama itu berbeda pendapat masalah batasan aurat itu. Ya. Perbedaannya itu ada di beberapa bagian dan juga cara kita menutup aurat. Dalam menutup muka saja itu juga ada khilaf. Menutup kaki juga ada khilaf. Kemudian jenis hijabnya itu juga khilaf. Dan hijab itu ada yang memaknai hijab itu bukan saja pakaian yang menutup aurat ini ya. Tapi hijab itu kita juga ghaddul basar itu hijab. Kemudian cara kita ngomong dengan orang yang lain jenis, maksudnya kita kalau kita ngomong sama perempuan yang bukan mahram istilahnya itu, itu ada batasan, ada hijabnya itu. Itu. Tetapi mayoritas ulama ya itu memang membatasi aurat perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan itu jumhur begitu, mayoritas ulama. Dan dalam hal ini rambut aurat kan? Iya. Ya selain muka dan telapak tangan. Nggih. Jadi muka dan telapak tangan. Nggih. Dan terkait ini memang jumhur sudah mengatakan seperti itu dan seharusnya nggak ada perdebatan lagi. Ya sebetulnya iya. Tapi istilahnya itu lain ladang, lain belalang, lain orang kan lain maunya. Dengan kapasitas keilmuannya, kadang orang itu berpendapat dan pendapatnya otomatis banyak yang berselisih, berbeda itu. Ya wajar saja lah. Ya. Lagi harus kita sepakati bahwa jilbab itu kan syariat, bukan adat. Bukan.
bahkan untuk orang Arab sendiri. Nah, ketika zaman jahiliyah itu sebenarnya jilbab itu tidak semuanya orang pakai. Sebelum disyariatkan jilbab itu, ya orang-orang jahiliyah banyak yang membuka aurat itu, membuka, terutama membuka rambut itu banyak itu. Jadi orang Arab pun itu jangan dikira dari dulu itu selalu pakaiannya tertutup semuanya begitu. Zaman jahiliyah tertutup ya, begitu ya. Bahkan yang masyhur, cerita yang masyhur itu ketika tawaf zaman jahiliyah itu kan mereka itu ada, karena memang peraturan yang tawaf waktu itu harus memakai pakaian yang dibeli di Mekah itu, dan banyak di antara mereka itu yang tidak mampu untuk membeli pakaian di Mekah. Memang ada syarat begitu. Akhirnya mereka itu tawaf dengan telanjang bulat itu. Yang telanjang bulat. Itu sampai begitu itu. Jadi memang bukan adat. Bukan adat. Makanya kita iman ya kalau di zaman sekarang masih ada orang mengatakan kalau jilbab itu budaya Arab, dan kita orang Timur gak usah ikut-ikutan budaya sana. Kita kan bicara sebagai umat Islam yang kita harus taat pada syariat begitu kan. Iya betul. Dan orang wanita itu menutup aurat, Pak Anang, termasuk mungkin laki-laki juga ya, itu menurut aurat kan pusar sampai dengkul gitu ya. Itu minimalnya. Ya. Itu kan tidak hanya pas beribadah saja atau gimana? Oh tidak. Nah, tidak. Menutup aurat itu dalam setiap saat, kecuali memang yang di tempat-tempat dia itu boleh membuka aurat ya, seperti ketika kumpul dengan keluarga itu ada batasan-batasannya itu. Ya, aurat ketika kumpul dengan mahram, kumpul dengan suami juga ada batasannya sendiri itu. Tapi yang jelas aurat ini di mana tempat, di mana tempat kita patuhi, setelahnya batasannya memang begitu itu. Cuma kadang memang ngapunten, di Indonesia ini biasanya kan orang kalau mau jalan-jalan begitu kan, ya biasanya pakai pakaian yang biasa buat jalan-jalan begitu. Kalau mau sholat pakai mukena itu ya. Aslinya di banyak tempat ya di beberapa negara, juga di Indonesia sendiri sudah mulai banyak bahwa apa yang dipakai untuk jalan-jalan, yang dipakai untuk ke pasar itu juga dipakai untuk sholat. Kalau memang standar menutupi aurat. Bukan berarti kita harus memakai mukena kemana-mana. Iya. Kalau memang pakaian kita sudah menutup aurat, itu langsung dipakai sholat. Langsung dipakai sholat juga tidak apa-apa. Nah mungkin suatu saat akan kadang dibedakan. Kalau sholat itu menutup aurat, jadi kesannya itu kalau sholat untuk aurat, kalau tidak sholat itu aurat mungkin sebagian boleh dibuka lah itu. yang repot itu kan ini. Tapi belakangan itu jadi tren fashion Manang ya. Jadi semakin kesini juga semakin kayak mungkin lah gitu. Mungkin dalam model yang gimana? Ya patut kita syukuri. Apalah namanya itu tren atau apalah ya, ikut-ikutan atau apalah ya istilah kita itu. Kalau itu memang menunjukkan gejala yang baik, ya kita syukuri. Ya kita kalau melihat saudara-saudara kita ya yang berjilbab panjang itu ndak usah dikomentari, wah paling itu ikut tren saja gitu. Ya alhamdulillah begitu, alhamdulillah daripada kita itu melihat katakanlah cewek yang buka aurat ya dengan apa itu ikhlas gitu ya. Dan cewek yang menutup aurat dengan tidak ikhlas ya tetap saja yang membahayakan yang tidak menutup aurat itu, walaupun meskipun dengan ikhlas. Dan kalau saya lihat Pak Anang, orang yang
membuka aurat dengan ikhlas pun itu kadang semontong ini ngapain lo lihat-lihat lo kan sudah dibuka kenapa kok gak bisa dilihat gitu loh. Bahkan nah sekarang kita ada komen-komen yang orang menutup aurat kadang dikomentari gimana sih kalau memang itu jadi indikasi mungkin dia berpikirnya kan ya mungkin dalam bahasa lain hijrah Pak Anang ya. Iya. Ya hijrah dari tampilan fisik kan sudah baik. Yang Ya, belum hijrah itu kok ndak hijrah dari kenyiran lo. Warga komen. Paling enggak dan Iya. itu mengamankan dari pandangan kita itu. Ngapun kita itu laki-laki lo masih normal itu melihat yang indah-indah itu yo otomatis tertarik lah. Mau melihat yang indah kok tidak tertarik gitu. Nah, iya. Nah, ketika katakanlah kalau itu tren ataupun itu cuma ikut-ikutan gaya fashion dan sebagainya itu ya itu sudah paling enggak itu mencegah kita untuk berbuat banyak maksiat lah. Ya. Dan itu pun tidak terlepas dari unsur keindahan ya Pak Anang ya. Ya, iya. Kita kalau misalkan sama-sama melihat itu ya, Iya. ya melihat sekilas mungkin mana. Kalau melihat nazar nanti jadi masalah. Ya enakan yang menutup aurat lah Menutup Pak Anang. aurat, iya. Oke. Jadi ya alhamdulillah Pak Anang kalau kita lihat semakin ke sini gitu lah. Saya pernah bandingkan misalnya ketika saya dulu seusia SMP, itu di sekolah saya itu mungkin yang berjilbab hanya 2 orang dan itu kesannya asing gitu Iya. ya. Itu di SMA negeri mungkin saat itu. Iya. Nah, belakangan 20 tahun kemudian itu kalau nggak salah memang ada inisiatif dari wali murid itu kalau nggak salah. Jadi ada inisiatif dari wali murid, ada musyawarah dan seterusnya akhirnya diputuskan model pilihan baju. Jadi tidak ada paksaan loh. Orang pakai jilbab itu konteks ini nggak ada paksaan, apalagi untuk yang tidak beragama Islam. Betul. Wong orang Islam aja sendiri ada pilihan kok di konteks Betul. sekolah itu. Iya. Gimana? Memang begini. Ya kalau itu lembaga-lembaga agama. Ya entah agama apa saja lah, katakanlah di sekolahan-sekolahan yang memang basicnya adalah agama. Swasta ya. Ya silahkanlah mereka mengambil kebijakan sendiri selama tidak menentang peraturan pemerintah begitu. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah negeri, ya sekolah negeri peraturannya ya dari pemerintah. Wajib ikut peraturan pemerintah. Dan saya memang kurang tahu banyak ya masalah peraturan semacam itu. Tapi yang jelas tidak dibenarkan. Memang memaksa orang untuk mengikuti ajaran agama kita, termasuk diantara berjilbab itu. Bahkan kalau kita merujuk pada peraturan kita ya, peraturan kita ini, peraturan pemerintah lah istilahnya itu. Di negara kita ini ya negara Pancasila. Dasar kita sudah jelas, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 begitu. Wajib, adapun kalau ada kewajiban itu urusan kita dengan Allah. Urusan kita dengan Allah. Sekali lagi, kecuali itu memang di lembaga-lembaga khusus swasta yang memang basicnya adalah Islam, itu memang silahkan kalau membuat peraturan sendiri yang jelas begitu. Dan itu juga berlaku sebaliknya Pak Anang. Misalkan kita umat Islam juga jangan dipaksa dong. Jangan dipaksa. Kita untuk pakai seragam lo. Ya, gitu betul. Nah, kadang ini yang kita rasakan tidak imbang gitu loh ya. Kadang di konteks yang lebih sosial itu misalkan di perkantoran atau di perusahaan apa gitu. Betul. Itu kadang-kadang kalau lu pakai jilbab lah ya, itu katanya radikal dan sebagainya. Giliran kita yang nggak mau pakai dibilang intoleransi kan. Ini kacau kan. Iya. Ya seperti kalau ada lembaga pendidikan non muslim yang memang itu membuat peraturan siapapun yang sekolah di situ
tidak boleh pakai jilbab, ya silakan buat peraturan itu. Ya. Dan kalau ada orang Islam yang memaksa sekolah di situ, ya ikuti peraturan situ. Ya, kalau memang tidak mau mengikuti aturan situ, ya silahkan cari lembaga yang lain. Lembaga yang lain juga banyak. Itu wujud toleransi itu begitu itu. Dan bangunan toleransi ini saya kira ya mungkin yang bisa terrefleksi di universitas besar Pak Anang ya. Misalkan universitas yang backgroundnya Islam bahkan. Ketika menerima mahasiswa yang non Muslim, betul, juga tidak berjilbab kok. Iya, memang makanya. Dan itu nggak ada paksaan penekanan mereka harus mungkin ya dihimbau berjilbab, tidak. Ya silahkan tidak berjilbab. Ya silahkan. Yang penting ada sekolah di sini gitu kan. Iya. Makanya toleransi kita itu kan sudah baik Pak Anang ya. Sudah, insya Allah sudah bagus. Nah ya, makanya sudah baik ini nggak usah dikesankan nggak baik gitu loh. Betul. Nah, mungkin ya ada mungkin 1-2 masalah, 1-2 kasus ini ya hendaknya jangan kita besar-besarkan. Cepat diselesaikan karena mungkin ada 1-2 kasus. Kalau sekarang zaman digital ya dan media ya, siapapun orang itu bisa mendengar berita itu sangat mudah sekali orang itu terprovokasi. Makanya siapa saja ya jika ada masalah itu jangan malah dibesar-besarkan, tetapi berusaha untuk segera diselesaikan. Dan orang-orang yang nggak punya kapasitas di situ kan nggak kebanyakan komen lah gitu. Ketika pesawat jatuh itu orang yang siapapun komen jadi para ahli pesawat itu. Makanya kalau orang beriman itu prinsipnya kan fal yaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik ya diam saja. Maksudnya kalau kita itu memang bukan kapasitas kita untuk ngomong, untuk mengomentari ya, jangan berkomentar. Komentar kita itu karena akan berakibat, kalau itu merupakan komentar yang baik ya mungkin tidak masalah, tapi kalau komentar jelek itu akibatnya luar biasa ya, bukan cuma dosa untuk diri kita sendiri, bisa menyeret orang juga untuk berbuat dosa atau kebahagiaan dosa dari komentar-komentar kita itu. Ini bahayanya. Oke. Jadi kembali ke masalah jilbab tadi, kalau kita generalisir Pak Anang, yang terjadi di Indonesia itu saya kira sudah, ya kita ini sudah sangat toleran Pak Anang, sebagai negara terbesar kan. Umumnya memang sudah. Ya, kalau saya katakan tadi, kalau ada 1-2 kasus itu ya cepat diselesaikan. Mungkin ada kesalahpahaman dan sebagainya itu. Ya. Jangan sampai nanti di akar rumput kadang-kadang setukaran anak perkara kecil jadi kemana-mana. Betul. Okay. Jadi lagi begini Pak Anang, ini yang barangkali setiap ada momen misalkan peringatan hari besar dan seterusnya, itu kan narasi yang dibangun di situ kan tema besarnya terkait toleransi, intoleransi dan sebagainya. Itu seperti apa sih Pak Anang seharusnya kita bersikap? Ya coba kita ambil tengah-tengah ya. Kita misalkan sebagai umat beragama juga warga negara. Betul. Sesuai porsi kita masing-masing misalkan. Seperti apa? Ya kalau memang beginilah istilahnya itu. Kita itu mengobati itu kan sesuai dengan dosis gitu ya. Kalau memang ada masalah yang membutuhkan tema-tema semacam itu, ya silahkan. Kalau diperlukan ya silahkan. Tapi kalau lukanya itu cuma kecil, terus obatnya dosisnya itu tinggi istilahnya, mubadir, bahkan bisa menyebabkan luka yang lain, ada penyakit yang lain nanti. Makanya ya sesuai dengan porsi, proporsional lah, proporsional. Ya kita tidak bisa mengatakan ini masalah ini kecil, masalah besar. Ini yang tahu ahlul ilm ini ya jelas. Kadang masalah itu kecil ya. Ini bisa berakibat menjadi besar itu dalam pandangan orang yang memang
ahli dalam memandang masalah semacam itu. Nggih. Ya, Nggih, jadi nggih. begitu. Karena saya pernah mungkin ada teman yang beda agama itu cerita, Mas, semakin kesini kok semakin jarang orang yang kunjung ke rumah ketika misalkan saya itu ada acara agamanya gitu. Ya. Dulu mungkin 10 Biasa. tahun yang lalu itu masih biasa, tapi semakin kesini kok dalam momen itu kok semakin sedikit. Nah, dia merasakan keterasingan di satu sisi. Terus saya tanya begini, Mas, kalau urusan-urusan yang lain kan fair-fair saja kan, misalkan ya ngopi bareng, futsal atau kerja bakti kan ya nggak ada masalah terkait itu. Kalau orang-orang kemudian begini mana, ada yang bersikap seperti itu kan indikasi terkait dengan pemahaman ilmu kan, Bisa jadi. dan bukan semata-mata perkara narasi toleran dan intoleransi kan. Bisa jadi juga sekarang itu ngapunten. Ya, jangankan kita itu yang beda agama ya. Kadang sekarang itu yang satu agama dan masih saudara saja. Itu tingkat silaturahim orang sekarang itu tidak seperti orang yang dulu. Kurang sowan, kurang inilah. Kenapa ya? Mungkin diantaranya pengaruh kemajuan teknologi juga, diantaranya gadget dan sebagainya itu. Orang sudah asik dengan dirinya sendiri-sendiri, jadi kurang tanggap dengan permasalahan orang lain itu. Saya katakan itu tadi, jangankan yang beda agama itu, kadang yang seagama masih saudara saja merasa asing, merasa terasing gitu. Kok ndak koyo mbiyen-mbiyen gitu. Mbiyen ora koyo ngene ngono. Mungkin itu di antara masalahnya, mungkin ya kita yo ndak tahu hakikatnya. Iya. Toh kalaupun kita kupas dengan pendekatan yang jenengan dawuhkan tadi, itu rasanya kan luwih enak banget. Betul. Daripada pendekatan yang lain kan, yang ujungnya malah menyekat-nyekat kita. Dan sebetulnya kalau sekarang itu saya lihat, ini penilaian saya ya. Sebagai orang yang bukan ahli apa-apa saya. Saya melihat sekarang itu perkembangan anak dalam memahami toleransi itu sudah berkembang pesat luar biasa. Kenapa? Di antaranya juga dari alat komunikasi ini. Di antaranya dengan gadget ini, yang canggih ini. Jadi ini bisa menjadi wasilah untuk kita saling memahami. Dan saya lihat gejalanya juga begitu. Cuma ini kalau ngapunten, kalau dimanfaatkan orang-orang yang ingin merusak persaudaraan kita, katakanlah ukhuwah watoniyah kita, persaudaraan sebangsa dan setanah air lah istilahnya itu. Ya ini bisa saja dan cepat sekali menyebarnya itu. Maka sebetulnya kalau masalah toleransi, anak-anak sekarang itu ya, terutama generasi sekarang itu sangat mudah untuk memahami toleransi itu, sangat mudah sekali. Dan mereka sarananya banyak dan tidak perlu banyak dijejali terkait itu. Kari-kari malah ya simpang siur. Di antara penyebab intoleransi itu kan wawasan yang sempit. Wawasan yang sempit, fanatik itu menyebabkan intoleran di antaranya. Nah, sekarang itu wawasan anak bangsa itu sudah dibuka selebar-lebarnya dengan sarana-sarana yang saya sebutkan tadi itu. Dan ini mestinya kan lebih toleran gitu, lebih toleran mestinya. Iya. Dan memang bangsa kita semakin kesini memang banyak banyak masalah semakin banyak kompleks. Iya, namanya bangsa yang besar ya. Itu otomatis ya. Banyak juga masalahnya. Itu sudah rumus istilahnya itu. Ya cuma kita harus bijaksana dalam menyikapi berbagai masalah ini. Dan sejauh ini kita sebagai
ya warga negara dan umat beragama juga turut mendukung lah apa yang dilakukan pemerintah dalam Iya. ya segala hal untuk memajukan bangsa dan negara kita, Pak. Betul, betul. Pun setengah jam, Pak, nggak terasa ya. Nggak terasa ya. Kita ngomong ngobrol. isik. Apalagi kayak ada kopi, kopinya ini 1 jam nggak terasa. Sayang nggak ada kopi. Bisa 2 jam. Iya. Aduh. Ada pesan-pesan, Pak Anang, sebagai penutup untuk warga masyarakat dan umat kita. Begini, untuk seluruh bangsa Indonesia, karena ini juga ini tayangan ini istilahnya kalau disebarluaskan sampai kemana-mana. Ini kita itu bangsa yang besar dengan beraneka macam suku, bangsa, agama, bahasa dan sebagainya. Banyak celah sebetulnya kalau mau dimanfaatkan orang untuk kita itu saling bertabrakan, saling bermusuhan itu. Banyak sekali. Maka sikap kita yang paling benar adalah kita itu hati-hatilah dengan informasi. Itu yang pertama. Ya. Cek and recheck, tabayun, itu pertama itu. Ya. Yang kedua, yang jelas perluas wawasan kita itu. Insya Allah kalau orang itu memahami agama dengan sebenarnya, maka akan sangat toleran. Islam itu sudah mengajarkan, kalau memang ajarannya benar ya, kalau memang yang dipelajari itu benar-benar ajaran Islam ya, itu jelas Islam itu mengajarkan kita itu untuk toleran kepada siapa saja, kepada siapa saja. Dan itu sudah banyak contoh-contoh dari para pendahulu kita, dari Rasulullah sendiri, kemudian diteruskan para sahabat, apalagi zamannya Umar ketika membuka daerah Palestina itu, Baitul Maqdis itu, bagaimana luar biasanya toleransi Umar bin Khattab itu. Tapi kadang kita itu generasi sekarang terlalu asik ya dengan hal-hal yang baru yang membuat mereka itu terlena dan kurang peduli terhadap ajaran turath mereka, ajaran warisan dari para pendahulu kita yang memang sudah menerapkan toleransi dengan baik. Kembalilah, ayo kita kembali pelajari generasi yang terbaik yang sudah mengajarkan kita toleransi yang terbaik juga. Itu saya kira. Cukup, Pak Anang? Saya kira cukup. Kita insya Allah segera berjumpa lagi, karena ya sebisa mungkin kita bahas tema-tema yang sedang hangat gitu ya. Dan dalam tempo yang singkat-singkat. Syukur nanti pas pertemuan berikutnya ada kopinya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Anang, jaga kesehatan selalu ya. Sikap ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.